Haleluya, Shalom jemaat Tuhan. Bertemu kembali dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Doa kami, saudara tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, saat teduh malam hari ini berjudul Jagalah Hatimu. Firman Tuhan terambil dari Amsal pasalnya yang keempat ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang yang menyimpan iri dan sakit hati pada umumnya tidak menyadari bahwa sesungguhnya mereka sedang meracuni kehidupan mereka sendiri. Rasa iri dan sakit hati adalah racun yang senang berkembang di dasar hati kita, yang dapat menyebabkan bahkan kematian. Jika hati seseorang tercemar oleh racun ini, maka sikapnya, perkataannya, dan perbuatannya akan tercemar juga. Orang yang menyimpan iri hati dan sakit hati, ibaratnya adalah orang tersebut meminum racun, tetapi dia berharap orang lain yang akan mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertahun-tahun yang lalu, sebuah desa kecil di Afrika terjangkit sebuah wabah yang membuat anak-anak bahkan orang dewasa menderita sakit. Setelah berminggu-minggu, penyakit itu akhirnya menyebabkan meninggalnya beberapa orang penduduk desa tersebut. Berita tentang wabah ini pun sampai ke ibu kota, sehingga para ahli kesehatan dikirimkan ke sana untuk menyelidiki apa yang menjadi penyebab wabah tersebut. Para ahli kesehatan itu mencoba mencari tahu akar persoalannya dengan mulai menyelidiki sumber air bersih yang dipakai oleh masyarakat. Mereka menemukan bahwa satu-satunya sumber air yang dipakai oleh masyarakat telah tercemar. Para ahli itu kemudian menelusuri lebih jauh lagi untuk menemukan penyebab utama tercemarnya air tersebut. Ketika sampai ke sumber mata air, mereka tidak menemukan sesuatu hal yang mencurigakan. Akhirnya mereka memutuskan mengirim para penyelam untuk menyelidiki ke dalam dasar mata air. Apa yang ditemukan para penyelam sangat mengejutkan. Ternyata seekor induk babi dan beberapa anaknya telah terjatuh ke dalam mata air itu, dan entah bagaimana mereka bisa tersangkut di sana. Mayat babi-babi tersebut telah mencemari sumber mata air yang jernih seperti kristal itu, sehingga dari sumber yang tercemar mengalirlah air yang membawa wabah yang mematikan. Setelah mayat-mayat babi itu diangkut, air yang sehat kembali mengalir dan layak dikonsumsi masyarakat yang ada. Ada persamaan antara mata air yang tercemar itu dengan hati kita. Firman Tuhan berkata bahwa hati kita akan mengalirkan apa yang tersimpan di dalamnya. Karena itu kita harus menjaganya dengan segala kewaspadaan. Jika di hati kita tersimpan hal-hal yang baik, yang manis dan membangun, maka kata-kata yang keluar dan perilaku kita akan baik, manis dan membangun. Sebaliknya, jika hati kita dipenuhi oleh iri hati, kebencian, dengki, mengasihani diri sendiri, kekecewaan, bahkan kepahitan, maka sikap kita, perkataan kita, dan perbuatan kita otomatis akan memancarkan hal-hal yang jahat, yang membenci, yang memahitkan, dan mengecewakan, bahkan melukai orang yang lain. Mungkin kita tidak menyadari bahwa sekarang ini jiwa kita sedang sakit, bahkan sekarat, karena wabah yang diakibatkan oleh bangkai-bangkai yang tersangkut di dalam hati kita. Mungkin sekali kita tidak sadar atau tidak mengetahui jenis bangkai apa yang tersangkut di dalam hati kita. Apakah itu iri hati, kesombongan, akar yang pahit, kekecewaan, dan lain sebagainya. Jangan biarkan bangkai-bangkai itu menghimpit dan mencemari kehidupan kita. Mintalah Roh Kudus untuk menunjukkan jenis bangkai apa itu, dan biarkan Dia dengan leluasa mengoreksi dan membersihkan dasar hati kita, memastikan bahwa hati kita bersih dan tuntas, sehingga yang kita alirkan
yang kita pancarkan dari dalam hati kita adalah sesuatu hal yang baik, kehidupan bukan kematian, pemulihan bukan sesuatu yang melukai, hal yang membangun bukan yang meruntuhkan, hal yang bisa menolong bukan yang menjatuhkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu malam hari ini. Kami boleh terus mengalami akan pertolongan, penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami mengakui Tuhan bahwa terkadang masih banyak hal yang jahat, yang tidak baik yang tersimpan dalam hati kami. Oleh sebab itu kami meminta kepada Tuhan, kiranya melalui Roh Kudus-Mu menolong kami, sehingga melalui firman-Mu juga Tuhan akan membersihkan hati kami dari segala sesuatu yang jahat, yang tidak baik, yang tidak berkenan. Entah itu mungkin kepahitan, kekecewaan, luka hati, iri hati, dan lain sebagainya. Sehingga kami memiliki hati yang bersih, hati yang murni di hadapan Tuhan. Sehingga kehidupan kami boleh memancarkan kehidupan, bukan kematian, memancarkan berkat dan bukan kutuk. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur di malam hari ini. Amin. Jika di hati tersimpan bangkai, maka mulut akan mengeluarkan bau busuk. Jika di hati tersimpan luka hati, maka ucapan kita, sikap dan perilaku kita akan mengeluarkan hal-hal yang bisa melukai orang yang lain. Ketika di dalam hati kita ada kehidupan, maka yang kita pancarkan juga adalah kehidupan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.